Maka Nabi dan para sahabat akhirnya berangkat ke kota Mekah dengan jamaah sahabat yang banyak. Mereka masuk ke kota Mekah dengan damai tentram tanpa ada pertumpahan darah sedikit pun. Yang tadinya kaum kafir Quraisy di kota Mekah itu rata-rata mereka penyembah berhala. Setelah Nabi masuk dengan sahabatnya ke kota Mekah, maka semuanya masuk beragama Islam. Sehingga disebutkan dalam surah An-Nasr, Allah berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Apabila telah datang kemerdekaan kota Mekah, maka engkau wahai Nabi Muhammad akan melihat orang-orang yang ada di Mekah dan di sekitar Mekah, mereka akan masuk Islam berbondong-bondong. Dan dari saat itu sampai sekarang tidak ada penduduk Mekah yang beragama selain beragama Islam. Itu disebutnya Fathul Mekah, perebutan kota Mekah. Lalu Nabi kita bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Setelah kemerdekaan kota Mekah ini tidak ada lagi yang namanya hijrah. Hijrah apa tadi namanya Bu yang pertama? Hijrah hissi, ya. Hijrah secara kasat mata. Hijrah fisik itu nggak ada. Sudah tutup. Walakin jihadun wa niyatun. Tetapi ada hijrah yang kedua. Apa itu? Ini yang disebut namanya hijrah maknawi. Hijrah secara makna. Hijrah abstrak. Kalau orang bilang zaman sekarang abstrak. Atau disebut juga hijrah secara mental. Hijrah hati. Hijrah perasaan. Hijrah menuju keimanan yang lebih baik. Makanya disebut walakin jihadun, tetapi jihad. Jihad apa namanya? Jihad berubah dari yang jelek menuju yang baik. Kalau ada dulu seseorang perempuan tidak memakai hijab, auratnya kemana-mana, sekarang tobat memakai hijab, lebih sopan dan sebagainya, maka orang itu disebut namanya berhijrah. Hijrah apa namanya? Maknawi. Kalau ada dulu orang suka maksiat, lalu orang itu bertobat, kembali kepada jalan yang benar, maka ini disebut namanya hijrah. Hijrah secara mental. Nah, jihad itu tetap ada. Waniyatun, dan niat-niat yang baik untuk melakukan kebaikan itu selalu ada. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Selama hayat masih dikandung badan dan kita ingin selalu berbuat kebaikan, maka pahala hijrah itu tetap ada. Pahala hijrah tetap ada. Apalagi mohon maaf ya ibu-ibu ya, kita ini kan sudah pada tua. Saya dulu pertama datang perasaan muda banget, umur 27 tahun pertama datang ke Balikpapan ini setelah pulang dari belajar. Sekarang mungkin 50 tahun mungkin ada umur, tidak kerasaan. Nenek berapa Nek? 85. Bedanya berapa? 35 tahun lawan ulun pian bedanya. Nah itu bujur 35 tahun bedanya. Kita hampir rata-rata di atas 40, bukan rata-rata, semuanya di atas 40 tahun kita ini. Saatnya kita berhijrah untuk berubah menjadi baik. Tidak lain tidak bukan karena kita meyakini kita ini akan mati. Dan tidak lain tidak bukan menuju kematian itu adalah kita isi hidup yang tersisa ini dengan kebaikan. Suka melakukan kebaikan. Yang kepingin puasa silakan puasa. Apalagi mohon maaf mungkin ada di antara kita nggak kuat lagi makan.
jalan juga nggak kuat, daripada nggak makan, nggak dapat pahala, lebih baik nggak makan dijadikan pahala. Gimana caranya? Ya puasa. Tasbih di tangan, Quran di tangan. Nggak usah lah, sudah tua-tua. Mohon maaf, di sini nggak ada. Di tempat lain tuh main TikTokan lah. Apalagi bikin konten lah. Kan ada itu nenek-nenek kai-kai bikin konten bahasa-bahasa Banjar pulang. Nggak usah. Untuk menuju akhirat itu kita menuju kebaikan. Apa itu? Lah ini saya ngerekam nih. Saya kalau ceramah di mana-mana ini bikin video, lalu dimasukkan ke dalam YouTube, Facebook, Instagram, sama TikTok. Tujuannya apa? Untuk bekal saya di akhirat. Nanti kalau saya meninggal, orang mau lihat saya silakan di YouTube. TikToknya masih ada, Instagramnya masih ada, Facebooknya masih ada. Dan saya tidak memposting yang aneh-aneh, paling-paling ceramah, kemudian pesantren, gitu aja. Nah, jadi yang aneh-aneh nggak usah lah. Kenapa ya? Karena kita ini kan, mohon maaf, bukan kita mendoakan mati, kita ini pasti memang mati. Tapi yang kita harapkan itu mati husnul khatimah. Nah, oleh karena itu, hijrah yang kedua ini hijrah maknawi. Selalu kita tanamkan di dalam hati kita niat yang baik dan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik juga. Mungkin seperti inilah yang kami bisa sampaikan, ibu-ibu ya. Mungkin ibu-ibu kesini kan juga kepengen bersantai. Dan kayaknya hawanya juga sejuk, mudah-mudahan jangan hujan. Ya, angin sepoi-sepoi. Saya minta maaf atas pribadi tidak bisa ikut bersama ibu-ibu melaksanakan makan siang karena lagi berpuasa 9 Muharram. Sebenarnya kalau puasa Muharram itu ibu-ibu yang paling dianjurkan adalah 10 dengan 9. Kalau tidak bisa 9-10, maka 10-11. Usahakan 2 hari. Yang lebih afdal 9, 10, 11. Nah, ibu-ibu yang tidak puasa hari ini nggak apa-apa, itu kan sunnah saja. Tapi nanti besok usahakan puasa. Besok puasa, Senin puasa. Nah, Senin bisa digabungin puasanya. Puasa hari Senin plus juga puasa tanggal 11 Muharram. Kenapa ya disuruh 2 hari? Karena supaya puasa kita ini tidak sama dengan puasanya orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu mereka berpuasa 10 Muharram ini dikarenakan mereka bersyukur atas keselamatan yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan Bani Israel ketika melewati Lautan Merah, terhindar dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, karena Nabi menginginkan kita tidak sama dengan ibadah orang Yahudi, maka dianjurkan puasanya 2 hari. Yang tidak puasa, monggo silakan makan-makan di situ, rame-rame. Ya, besok usahakan puasa dan Senin juga puasa. Loh, kenapa puasa besok hari? Dengarkan fadilahnya. Kita ini kan tua-tua sudah ya, di atas 40. Dengarkan hadis ini. Disebutkan di dalam hadis Imam Muslim, bersumber daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, Abu Hurairah berkata, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumi Asyura." Kata Abu Hurairah, Rasul itu pernah ditanya oleh seseorang tentang fadilah puasa 10 Muharram. Faqala, maka Nabi menjawab, yukaffirus sanatal madiyah. Orang yang puasa di tanggal 10 Muharram, maka orang tersebut akan dihapuskan dosa-dosanya 1 tahun yang telah lewat. Siapa yang tidak berdosa di sini? Semuanya berdosa. Dan mohon maaf ya, siapa yang paling tua itu yang paling banyak dosa. Tapi yang tua juga paling banyak pahala. Nenek ini paling banyak pahala. Iya enggak? Nah, kalau kita puasa itu 1 hari besok, Masya Allah,
setahun dosa kita diampuni. Tapi dosa yang kaitan kepada Allah. Kalau hutang tetap dibayar. Jangan mentang-mentang puasa, alhamdulillah hutang lunas, sudah bisa. Kenapa? Karena hutang itu berkaitan dengan makhluk. Nah, jadi insya Allah kita puasa semuanya besok ya. Dan kami doakan mudah-mudahan ibu-ibu semuanya, terutama nenek. Ulun kalau ketemu nenek ketawa, senang melihat Sidin. Ya, pokoknya kalau Sidin bisa berjalan berarti sehat. Ya, masya Allah. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, ya, sehat walafiat, ya, sehat walafiat, dan insya Allah semua hajat kabul lah, ya, hajat kabul, dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Taala. Itu yang terpenting, dan Allah menerima segala amal ibadah kita. Dan yang terpenting dari semua, yang terpenting adalah Allah matikan nanti kita semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah ridha kepada kita, kita ridha kepadanya. Dan di akhir hayat kita nanti dengan mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kubur kita menjadi kebun daripada kebun surga, mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk surga Firdaus tanpa hisab bersama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin.